Halo anak-anak kelas 6, kembali lagi ketemu dengan Ibu di sini. Nah, kali ini kita masih mengambil tema 4, globalisasi dengan subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai energi alternatif. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik, dan KD 4.1 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Yuk, kita semangat belajar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu memberikan 3 contoh energi alternatif melalui kegiatan percobaan. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat percobaan sederhana energi alternatif melalui unjuk kerja. Anak-anak semuanya masih ingat kan minggu lalu kita belajar tentang energi listrik. Kita semua tahu bahwa energi listrik yang ada di Indonesia sangat terbatas ketersediaannya. Kenapa? Karena selama ini Indonesia masih memproduksi listrik dengan menggunakan bahan bakar fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi. Maka untuk kali ini kita akan mencari energi alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan energi listrik berbahan bakar energi fosil. Kalian pasti banyak yang tahu bahwa banyak sekali energi alternatif yang tersedia di alam. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh energi alternatif penghasil listrik yang cukup ramah lingkungan. Di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, dan pembangkit listrik tenaga biomasa. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam yang dapat terbarukan. Jadi ketersediaannya tidak pernah habis. Energi alternatif ini bukan berasal dari energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Energi fosil pasti akan habis ketersediaannya. Sedangkan energi alternatif selalu tersedia, terbarukan. Ada banyak keuntungan dari penggunaan energi alternatif. Di antaranya yang pertama, lebih ramah lingkungan. Yang kedua, bebas polusi. Yang ketiga, sumber energinya ada dalam jumlah tak terbatas. Jadi banyak sekali. Dan yang keempat, memiliki jangka waktu habis yang lama. Tidak seperti energi fosil, yang ketika sudah selesai ditambang maka dia akan habis. Energi alternatif juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan energi alternatif diantaranya, yang pertama, biaya instalasi awal lebih besar. Yang kedua, hanya bisa dibangun di tempat tertentu. Maksudnya seperti ini. Ibu ambil contoh, ketika kita ingin menggunakan air sebagai sumber energi alternatif, maka kita memerlukan tempat untuk membangun waduk. Dan ini tidak bisa sembarangan dipilih. Jadi harus memilih tempat yang bisa menyediakan air dalam jumlah yang sangat banyak. Contoh yang lain, misalnya kita ingin membangun kincir angin sebagai pembangkit listrik. Nah, kincir angin ini hanya bisa dibangun di tempat-tempat yang cukup aman dan tidak membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Kelemahan yang ketiga, masih bergantung pada cuaca daerah sekitar. Contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita membangun panel surya sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik, maka kita memerlukan kondisi cuaca yang tepat. Jika keadaan tidak kondusif, seperti cuaca mendung, maka panel surya tidak akan bisa bekerja secara efektif. Kelemahan yang keempat, belum efisien karena jaringannya belum lengkap.
Nah, anak-anak, yuk kita cari tahu apa saja pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif. Sudah nggak sabar kan? Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam atau bahan semikonduktor yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, bentuk panel surya seperti yang ada di gambar ya. Oh iya, panel surya sering dipasang di atap rumah. Ini untuk mencukupi kebutuhan listrik di rumah yang memasang panel surya. Lalu, bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya atau sel fotovoltaik. Sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, begini cara kerja panel surya. Yang pertama, panel surya mengubah cahaya matahari yang diterima menjadi arus listrik yang dialirkan menuju solar change controller yang mengatur arus listrik searah atau arus listrik DC untuk disimpan di baterai. Kemudian, arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter yang mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Oh iya, yang dimaksud arus listrik DC artinya arus listrik direct current, yang berarti arus listrik searah. Sedangkan arus listrik AC artinya arus listrik alternating current, artinya arus listrik bolak-balik. Kemudian, energi listrik berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter akan digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Anak-anak, kita lanjutkan ke jenis energi alternatif yang lain, yaitu energi biomassa. Energi biomassa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau dari makhluk hidup. Lalu bahan-bahan organik apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber energi biomassa? Beberapa contohnya yaitu kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, limbah pertanian seperti cangkang sawit, sekam, bonggol jagung, bahkan ranting kayu. Semuanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan-bahan organik yang menjadi sumber energi biomassa. Nah, berikut ini adalah cara menghasilkan energi biomassa. Yuk, kita pahami satu persatu. Untuk menghasilkan energi biomassa, biasanya kita memanfaatkan berbagai sisa limbah dari makhluk hidup. Sisa limbah makhluk hidup ini kita tampung di suatu tempat terlebih dahulu. Untuk menghasilkan energi biomassa, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama yaitu proses pembakaran, dan cara yang kedua yaitu proses pembusukan. Cara yang pertama, cara pembakaran, yaitu dengan membakar limbah sisa makhluk hidup untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Cara yang kedua yaitu dengan proses pembusukan. Caranya, setelah limbah ditampung, maka akan dimasukkan ke tangki-tangki pembusuk. Dari proses pembusukan di dalam tangki pembusuk, kita akan mendapatkan 3 jenis bahan. Bahan pertama yaitu bahan berupa cairan. Bahan yang kedua, bahan berupa endapan. Dan bahan yang ketiga yaitu bahan biogas yang sering kita kenal dengan nama gas metan.
Bahan cairan dan bahan endapan akan dimanfaatkan sebagai bahan kompos organik yang siap pakai. Sedangkan gas metan yang dihasilkan akan dialirkan menuju ke tangki penampung gas bio. Dan di sini akan didistribusikan yang pertama untuk bahan bakar kompor ataupun bahan bakar pada mesin genset penghasil listrik. Gas yang didistribusikan ke mesin genset akan dimanfaatkan untuk memanaskan air di dalam boiler sehingga diperoleh uap air. Uap air inilah yang nanti akan digunakan untuk memutar turbin. Seperti pada pembangkit listrik yang lain, turbin akan bekerja menggerakkan generator sehingga kita akan mendapatkan energi listrik. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara pembangkit listrik energi biomasa bekerja. Jadi, energi biomasa dihasilkan dari limbah kayu atau limbah lainnya yang dibakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Saat ini sudah banyak negara yang beralih menggunakan bahan energi biomasa untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Salah satunya adalah negara Jerman. Pembangkit listrik energi biomasa di Jerman menyumbang 12,5% pasokan listrik negaranya. Negara kita pun tidak mau kalah. Kita memiliki banyak sekali PLTBM yang dibangun. Salah satunya yaitu PLTBM Siantan di Kalimantan Barat, yang mampu mengurangi penggunaan pembangkit bahan bakar minyak yang saat ini masih memiliki persentase sebesar 40% yang digunakan oleh PLN. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari jenis energi alternatif yang lain, yaitu energi tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Angin yang mengenai baling-baling kincir akan menyebabkan turbin dalam kincir bergerak. Turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Kemudian, transformator akan menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Selanjutnya, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman. Berikutnya kita pelajari bagaimana cara pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik. Masih ingat ya, pada saat kita ingin menghasilkan listrik dari tenaga nuklir, kita memerlukan bahan tambang, uranium ataupun thorium. Reaksi nuklir dalam reaktor akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap panas. Uap panas digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Ada satu hal yang harus diperhatikan pada saat terjadi reaksi nuklir di dalam reaktor, yaitu suhu di dalam reaktor harus selalu diusahakan stabil. Tujuannya agar tidak timbul panas yang berlebihan pada reaktor nuklir. Setelah dihasilkan listrik, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang berbagai jenis energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Sekarang, untuk memperdalam pengetahuanmu, silakan pelajari buku tematik terpadu 6D halaman 81 sampai 82 dan 92 sampai 93. Setelah itu, cobalah kerjakan tematik terpadu 6D halaman 85 nomor 4, halaman 94, halaman 96 nomor 2 dan 3. Semangat ya! Dan jangan lupa untuk selalu mengumpulkan tugasmu ke wali kelas masing-masing.
Dan akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas semangat luar biasa yang kalian miliki dalam pembelajaran kali ini. Ingatlah untuk selalu memiliki sikap bertanggung jawab dan pantang menyerah dalam hidup. Dan tidak lupa kita ucapkan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Dadah anak-anak semuanya, semangat!